Benar dari Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, serta Bapak Ibu pengajar pelatihan pembelajaran mendalam yang hadir secara virtual, baik melalui Zoom maupun YouTube Direktorat KSPSTK. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka memperbaiki kualitas pembelajaran di satuan pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkenalkan konsep pembelajaran mendalam sebagai pendekatan yang memuliakan, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Untuk mendukung pelaksanaan pelatihan pembelajaran mendalam tersebut, Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru menyelenggarakan acara webinar penyelarasan aktivitas, tugas, lembar kerja pada pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025. Bapak Ibu yang kami banggakan, mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara berikutnya, marilah kita simak bersama sambutan dan pembukaan secara resmi acara webinar pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh Direktur Guru Pendidikan Dasar kepada Bapak Dr. Andes Rahmadi Widiharto MA. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Siska. Suara saya bisa dengar ya? Terdengar, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala UPT di lingkungan Dirjen GTKPG, BPGTK, BGTK maupun KGTK. Yang kami hormati rekan-rekan narasumber, rekan-rekan pengajar untuk pembelajaran mendalam, Bu Medira dan tim untuk yang PKB 2, dan Bapak Ibu pengembang modul serta Bapak Ibu semua yang hadir dalam webinar pada sore hari ini. Puji syukur mulai panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan dan karunia-Nya kita bisa bertemu. Kami berharap Bapak Ibu sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengikuti webinar ini nanti dengan sampai selesai. Bapak Ibu sekalian, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selalu berupaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran. Seiring dengan pemerintahan yang Pak Prabowo, Bapak Presiden pada saat ini, ada beberapa ikhtiar yang dilakukan oleh Kemendikbudrismen untuk memperbaiki kualitas pendidikan itu. Salah satu di antaranya adalah pembelajaran mendalam sebagai sebuah pendekatan yang diharapkan bisa memaksimalkan ikhtiar kita dalam memuliakan anak-anak kita melalui pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang berkesadaran, dan pembelajaran yang menggembirakan. Tentunya ini diikuti juga dengan beberapa kerangka framework-nya, bagaimana kemudian prinsip-prinsip pembelajarannya dan sebagainya. Kami yakin Bapak Ibu sekalian sudah mengikutinya, memahaminya, bahkan juga mulai mengimplementasikannya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, sebagai sebuah program tentunya kita selalu berupaya untuk memperbaiki, memberikan layanan yang terbaik kepada khususnya rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan yang nantinya bermuara kepada siswa-siswi kita, kepada murid-murid kita. Seiring dengan waktu yang ada, seiring dengan waktu yang berjalan, kira-kira dari teman-teman Bapak Ibu sudah mulai, beberapa ya sudah mulai melaksanakan pelatihan, kemudian juga sudah mulai mengimplementasikan di satuan pendidikan seiring dengan tahun ajaran baru yang kemarin kita mulai bersama. Kita membuka diri, kita melihat bagaimana dinamika yang ada di lapangan. Kita selalu berupaya untuk melakukan refleksi sehingga perbaikan layanan, bagaimana pembelajaran mendalam ini bisa lebih mengarah kepada maksimalnya kualitas pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan
yang diharapkan bisa bermuara kepada perbaikan capaian hasil belajar, kualitas anak-anak kita di kedepannya. Saya kira ini kan tidak Bapak sekalian, ada beberapa evaluasi yang telah kami lakukan hingga saat ini, masukan, kemudian juga feedback. Kita mencoba untuk terus beradaptasi, kita cukup berupaya dengan responsif, masukan-masukan arahan yang tentunya ini mengarah kepada perbaikan yang konstruktif untuk yang lebih baik. Untuk itulah Bapak sekalian, pada webinar kali ini kita nanti akan mengikuti dari rekan-rekan para narasumber bagaimana kita memberikan beberapa semacam refleksi kita, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Kesan yang sementara ini muncul adalah bahwa membebani rekan-rekan guru, ada juga yang memahami simplifikasi hanya hal yang sifatnya formalitas. Nah, ini yang menjadi concern kita. Maka di webinar kali ini melalui penyelarasan aktivitas, tugas maupun lembaga kerja yang ada, kita coba dari tim sudah mereview, jadi nanti akan disampaikan kepada rekan-rekan guru, kepala sekolah maupun pengawas, khususnya untuk pelatihan pembelajaran mendalam. Kami berharap ini bisa lebih mengurangi miskonsepsi yang terjadi. Kami berharap ini bisa lebih membuat bagaimana pembelajaran mendalam ini lebih visible, lebih acceptable, lebih implementable begitu ya, lebih mudah secara operasional dilakukan, tetapi benar-benar nanti bermuara kepada perbaikan kualitas pembelajaran sesuai dengan prinsip, sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan, sesuai dengan bagaimana kerangka pembelajaran mendalam, dan insya Allah ini akan lebih menggairahkan kita, rekan-rekan di guru, kepala sekolah, pengawas lebih selalu belajar dan belajar untuk bisa mewujudkan pembelajaran mendalam ini benar-benar perbaikan kualitas pembelajaran di Indonesia saat ini. Saya kira demikian pengantar dari saya. Sekali lagi mengucapkan terima kasih ini Bu Medira dan tim di Direktorat SPSTK dan juga dengan direktorat yang lain di lingkungan Dirjen kita APG. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber nanti yang akan menyampaikan materi ini. Demikian juga kepada rekan-rekan para fasilitator, para pengajar, mohon untuk tidak berputus asa. Kita harus dan terus bersemangat karena saat ini kita masih terus berupaya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Sehingga pada gilirannya nanti kualitas pendidikan kita akan lebih baik dari yang sebelumnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti webinar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Direktur atas arahan yang diberikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah materi mengenai penyelarasan aktivitas tugas lembar kerja pada pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dari tim pengembang modul pelatihan pembelajaran mendalam. Sesi pertama akan didahului terlebih dahulu dengan penjelasan modul umum 1 dan 2 yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Leni Noviani. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Mbak Siska Dewi. Izin kepada Mas Janu untuk bisa membantu share screen. Terima kasih Mas Janu. Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, yang pertama kali saya sampaikan adalah modul umum, yaitu modul 1 dan 2. Karena modul 1 dan 2 ini dipelajari untuk semua pelatihan baik guru maupun pelatihan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Mengingat modul 1 ini kan jumlah JP-nya hanya 3 JP ya Bapak Ibu ya, tetapi KP-nya itu ada 5. Nah, berdasarkan refleksi dan evaluasi yang sudah kita laksanakan ya, berdasarkan TOT maupun pelatihan yang sudah berjalan, maka modul 1 pada pengantar, bagian pengantar Bapak Ibu, tertulis awalnya tertulis 5
kegiatan pelatihan, kegiatan pembelajaran, sehingga kita sederhanakan menjadi 3. Kenapa dari 5 menjadi 3? Karena KP4 dan KP5 ini juga dipelajari di modul 4 dan modul 5. Ya, silahkan selanjutnya Mas Janu. Ya, Bapak dan Ibu, karena KP dan tujuannya ini juga disesuaikan, sehingga ruang lingkup dari modul 1 ini hanya ada 3 ya. Yang pertama memetakan profil pola pikir, kemudian dari PPT menjadi PPB, dan yang ketiga adalah intervensi pola pikir. Nah, jadi ini selaras dengan tujuan, kemudian juga kegiatan pelatihan. Selanjutnya, Mas Janu. Ya, Bapak dan Ibu, kemudian pada KP1 ya, di refleksi awal, ini sebelumnya tertulis pertanyaan saja ya Bapak Ibu ya. Nah, maaf ketika kita refleksi, banyak sekali para pengajar ini asik di awal. Padahal alokasi waktu untuk refleksi awal ini hanya sekitar 5 sampai 7 menit. Tetapi karena asik di depan gitu ya Bapak Ibu, sehingga waktu yang digunakan untuk refleksi awal ini jadi molor. Sehingga di LMS nanti sudah tertulis jadi kata kuncinya ya Bapak Ibu ya, tanya jawab, sehingga Bapak Ibu tidak perlu melakukan improvisasi dengan menulis di kertas sticky note atau dengan aktivitas yang lain. Jadi di refleksi awal ini sifatnya hanya untuk mengetahui pemahaman atau persepsi awal peserta terkait dengan materi yang akan dipelajari. Sehingga kami tuliskan tanya jawab hanya untuk memandu Bapak Ibu, untuk mengingatkan Bapak Ibu bahwa refleksi awal hanya waktunya hanya sebentar ya, sedikit ya Bapak Ibu ya. Takutnya nanti malah aktivitas intinya kurang, sehingga Bapak Ibu skip kegiatannya, itu yang dikhawatirkan. Ya, selanjutnya Mas Janu. Oke, baik. Kemudian di aktivitas pelatihan pada KP1 tertulis sebelumnya ada 2 instrumen Bapak Ibu, yaitu paket soal 20 dan paket soal 10. Ketika dilaksanakan, dipraktikkan dua-duanya, ini memakan waktu yang cukup banyak. Padahal alokasi waktu untuk modul 1 kan hanya 3 JP. Lalu perubahannya silakan Bapak Ibu nanti di kelas ya, di pelatihan, silakan simulasikan hanya 1 ya. Jadi simulasinya hanya untuk paket 20. Bapak Ibu bisa menggunakan kertas cetak untuk memudahkan peserta mengisi atau menjawab instrumen tersebut. Atau fasilitator atau pengajar bisa menggunakan aplikasi, pakai Google Form juga bisa, nanti pakai rumus. Nah, tapi ini memang harus dipersiapkan sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Ya, intinya untuk mengetahui bahwa cara profiling pola pikir itu seperti ini. Nah, nanti sesuaikan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengajar guru SMP dan guru SMA misalkan gitu ya, atau kepala sekolah di SMA bisa menggunakan yang 20. Kalau siswa guru SD atau kepala SD bisa menggunakan paket soal 10 ya. Jadi itu bisa disesuaikan ketika Bapak Ibu di satuan pendidikan. Ya. Kemudian berikutnya silakan Mas Anu. Nah, Bapak dan Ibu, refleksi akhir di setiap KP untuk modul 1 ini dihapus. Sehingga refleksi akhir tetap ada, tetapi membungkus satu modul utuh ya Bapak Ibu. Jadi refleksi akhir itu dilakukan nanti setelah 3 KP selesai. Jadi setiap refleksi akhir setiap KP sudah tidak ada. Oke, silahkan selanjutnya Mas Janu. Ya, kemudian sekarang kita pindah ke KP2 di modul 1 Bapak Ibu. Awalnya jadi peserta diminta untuk mengidentifikasi kejadian gitu ya, kemudian mengenali suara PPT dan suara PPB. Nah, daripada hanya sebatas mengenali saja, maka ditambah dengan aksi nyata, ditambah kolom aksi nyata. Dan ini sebenarnya ketika KP4 itu dihilangkan, sebenarnya sudah ada diwadahi di KP2 ini, pada aktivitas ketika peserta itu mengidentifikasi aksi nyata untuk merubah PPT ke suara PPB, atau aksi nyata untuk melaksanakan suara PPB. Gitu Bapak Ibu. Ya, selanjutnya Mas Janu. Oke, refleksi akhir KP2 hapus ya Bapak Ibu ya, sama seperti yang KP1. Berikutnya Mas Janu.
Ya, di aktivitas pelatihan KP3, Bapak Ibu, di sini ada instruksi. Jadi setelah peserta itu mengidentifikasi gitu ya, sudah mengisi LK, diminta untuk mempraktikkan intervensi di masing-masing kelompok. Nah, hitung-hitungan kami, langkah 3 ini membutuhkan waktu yang cukup banyak, sehingga instruksi nomor 3 ini kita lewati. Jadi langsung peserta setelah mengerjakan LK, mereka akan mempresentasikan hasil. Nah, diskusi akan terjadi ketika presentasi dari perwakilan kelompok. Ya. Kemudian refleksi akhir di KP3 juga tidak ada lagi ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya refleksi. Oke, ya. Akhir modul 2 akhir modul 1 ya Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf, ini typo ya. Akhir modul 1 harusnya. Jadi tidak ada refleksi akhir. Nah, kemudian karena setiap akhir KP tidak ada refleksi akhir, ini kita kumpulkan jadi satu ya di refleksi akhir modul 1, di mana Bapak Ibu para pengajar nanti bisa menanyakan gitu ya dengan tanya jawab terkait dengan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan suara PPB agar dapat menekan munculnya suara PPT. Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya diambil dari refleksi akhir di masing-masing KP. Ya. Pertanyaan kedua, sesuai peran Bapak Ibu. Nah, ini nanti silahkan Bapak Ibu menyesuaikan. Ketika pelatihan di guru berarti guru gitu ya, sesuai peran guru, sesuai peran kepala sekolah kalau di pelatihan kepala sekolah, dan pengawas sekolah kalau pelatihannya kepada pengawas sekolah. Bagaimana cara meningkatkan intervensi pola pikir agar memberikan hasil yang positif dalam perubahan sikap dari murid atau guru atau kepala sekolah. Kalau pelatihannya kepada pengawas sekolah berarti bisa murid, guru, dan kepala sekolah. Ya. Selanjutnya, nah ini yang perubahan besar ya Bapak Ibu ya di modul 1, KP4 dan KP5 ini tidak ada karena sudah dipelajari di modul selanjutnya. Silakan. Ya, sekarang kita masuk pada modul 2, Bapak Ibu. Di modul 2 ini ada perubahan baik di asinkronus maupun di luring. Yang di asinkronus penugasannya setelah peserta itu membaca bahan bacaan, pertanyaannya cukup banyak Bapak Ibu, sebelumnya cukup banyak. Lalu yang baru ini hanya merefleksi, sifatnya merefleksi. Setelah mempelajari naskah akademik pembelajaran mendalam, apa yang Bapak Ibu sudah pahami tentang pembelajaran mendalam. Hanya itu, ya. Jadi sangat signifikan ya Bapak Ibu ya perubahannya. Oke, selanjutnya. Nah, kita mulai di KP1 pada refleksi awal. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya itu kan ada gambar ya Bapak Ibu ya, kemudian banyak sekali mispersepsi terkait dengan gambar. Karena ketika menunjukkan gambar ada siswa yang sedang mengerjakan LKS ya Bapak Ibu ya, ini memunculkan berbagai perspektif. Oh itu kan ada asesmen, oh siswanya sedang mengerjakan LK, oh gurunya sedang mengamati, gurunya yang memfoto, jadi nggak kelihatan dan sebagainya. Nah, padahal awalnya tidak seperti itu yang dimaksud. Ingin menunjukkan bahwa ada fenomena siswa itu belajar, guru menyampaikan teori, kemudian siswa mengerjakan LK, ya, lalu dikumpulkan di ruang guru atau selanjutnya. Sebenarnya itu yang dimaksud. Tapi karena banyak perspektif, karena nggak ada penjelasan, nah saat ini gambar itu sudah tidak kita gunakan lagi, langsung untuk dengan pertanyaan saja Bapak Ibu. Jadi tanya jawab terkait dengan apakah murid hadir ke sekolah dengan kesungguhan dan motivasi tinggi untuk belajar. Nah, ini merefleksi ya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana agar murid memiliki kesungguhan dan motivasi tinggi untuk belajar sehingga tidak lagi terjadi schooling without learning. Itu yang perubahannya ya Bapak Ibu di refleksi awal. Jadi yang gambar itu sudah tidak ada. Ya. Selanjutnya, ya di aktivitas Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, di aktivitas 1 ya Bapak Ibu ya, ini yang tadi, saya yang salah membaca. Jadi di aktivitas 1 ini
ada gambar ya yang tadi yang saya sampaikan ya. Jadi nanti perubahannya itu sudah tidak ada gambar lagi dan pertanyaannya ada di sini ya. Jadi Bapak Ibu diminta untuk diskusi, membuat peta pikiran tentang keterkaitan konsep memuliakan, kemudian membuat peta pikiran pada kertas plano. Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi. Jadi perbedaannya cukup banyak dari 2 aktivitas menjadi 1 aktivitas. Ya. Lalu di aktivitas 1 ini Bapak Ibu peserta tidak diminta untuk upload LK di LMS. Jadi petunjuknya dihapus nanti. Ya. Oke, selanjutnya. Baik, refleksi akhir juga dihapus, Bapak Ibu tidak ada lagi refleksi tiap akhir KP. Berikutnya. Ya, sekarang kita ke KP2. Di refleksi awal ini pertanyaannya ada 2 ya Bapak Ibu ya, diminta untuk menguraikan pendapat tentang 8 dimensi profil lulusan, kemudian menjelaskan relevansi 8 dimensi profil lulusan dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, yang dirubah saat ini hanya untuk tanya jawab saja terkait dengan persepsi dari peserta tentang 8 dimensi profil lulusan dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi hanya ada 1 pertanyaan, dari 2 menjadi 1. Kemudian aktivitas pelatihan, di sini sebelumnya ada perintah bagaimana pendapat Bapak Ibu terhadap 8 dimensi profil lulusan dengan tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang saat ini yang perubahannya adalah bagaimana pendapat Bapak Ibu terhadap 8 dimensi profil lulusan dengan tujuan pendidikan nasional. Ya, tapi tidak diunggah di LMS. Jadi perbedaannya hanya tugasnya diunggah atau tidak. Yang sebelumnya harus diunggah, yang sekarang untuk tidak diunggah, tapi tetap ada aktivitas ya Bapak Ibu. Kemudian refleksi akhir, ini juga dihapus sama dengan refleksi akhir pada KP sebelumnya. Ya, selanjutnya. Ya, untuk KP3, Bapak Ibu, jadi di KP3 ini ada perubahan pertanyaan ya. Tapi kalau studi kasusnya sama ya Bapak Ibu ya, di situ disajikan sebuah cerita gitu ya, ilustrasi tentang pembelajaran Ibu Rini ya, guru IPA yang mengajarkan tentang pembelajaran IPA gitu ya dan seterusnya. Ini tidak ada perubahan yang signifikan, hanya yang berubah adalah pertanyaan saja. Dari 2 pertanyaan menjadi 1 pertanyaan. Ya, oke. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya, Mas Janu. Oke. Kemudian ini aktivitas pelatihan di sini, Bapak Ibu. Ini dihapus ya, Bapak Ibu ya. LK1 curah mendapat ini dihapus ya. Ini tidak ada lagi aktivitas pelatihan 3. Kemudian di KP4 refleksi awal. Ya, refleksi awal, jadi di refleksi awal ini pertanyaan yang panjang, cerita yang panjang ini diganti dengan tanya jawab singkat ya. Jadi pertanyaannya terkait dengan bagaimana strategi yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk mengoptimalisasikan kerangka pembelajaran mendalam di sekolah yang terkait dengan praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital dan kemitraan pembelajaran. Ya, jadi dari cerita ilustrasi ini diganti menjadi pertanyaan yang singkat. Kemudian aktivitas pembelajarannya tidak ada perubahan. Kemudian di refleksi akhir, Mas Janu. Ya, di refleksi akhir ini sebenarnya membungkus ya Bapak Ibu ya. Membungkus dari modul 2. Jadi refleksi akhir yang sebelumnya ada 3 pertanyaan, ini menjadi 2 pertanyaan. Ya, bagaimana pembelajaran mendalam dapat mengubah pola pikir guru terhadap proses pembelajaran dan bagaimana harapan Bapak Ibu terhadap implementasi pembelajaran mendalam. Jadi harapannya adalah sampai pada meregulasi dari peserta pelatihan. Terima kasih Mas Janu, mungkin bisa disampaikan, ditayangkan terkait dengan lesson learn ya. Oke.
Bapak dan Ibu, ini adalah catatan kami berdasarkan refleksi ya, informasi dari berbagai pelatihan ya, baik di guru, di kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Kami memperoleh informasi ini dari para narasumber, kemudian para pengajar juga. Ya. Bisa di-share screen Mas Janu, slide 8. Ya, jadi Bapak Ibu, di PPT sebelumnya itu kan ada beberapa slide ya, yang memberikan apa namanya, aktivitas ice breaking gitu ya. Namun kami menyampaikan bahwa sebaiknya Bapak Ibu bijak untuk melakukan, memilih kegiatan ice breaking atau aktivitas yang membentuk kelompok di mana kegiatan ini terlalu banyak memakan waktu. Jadi jangan terlalu banyak entertain ya Bapak Ibu, untuk bentuk kelompok saja 30 menit ya. Nah ini nanti akibatnya aktivitas pelatihan di modul-modul selanjutnya juga akan molor. Kemudian Bapak Ibu sebagai pengajar wajib menguasai alur pelatihan ya. Misalkan saja slide 1 itu baru judul KP, tapi Bapak Ibu mungkin saking semangatnya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu adalah refleksi awal, padahal refleksi awalnya enggak seperti yang Bapak Ibu lakukan gitu, atau slide kedua atau ketiga baru refleksi awal. Nah, ini jadinya nanti akan terulang ya Bapak Ibu ya, refleksi awal harusnya sekali, tapi Bapak Ibu saking semangatnya refleksi awalnya sampai 2 kali misalkan gitu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu fokus pada aktivitas pelatihan ya. Jangan Bapak Ibu harus membedakan antara oh ini hanya tanya jawab refleksi gitu ya, aktivitas diskusi gitu ya, curah pendapat, lalu LK-nya lupa padahal LK ini yang penting ya, LK ini yang penting. Dan Bapak Ibu ketika peserta itu menyampaikan hasil diskusi, berikan penguatan. Berikan penguatan. Jangan seperti moderator gitu ya Bapak Ibu ya, hanya silahkan maju, silahkan beri pertanyaan, kalau sudah tepuk tangan ya, peserta yang menyampaikan pendapat 10 orang tepuk tangannya 10 kali misalkan gitu ya. Mohon untuk lebih bijak ketika memberikan variasi ya, memberikan penguatan. Ya, pastikan Bapak Ibu memberikan penguatan materi substansi. Lalu jangan terkesan kejar-kejar LK saja gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti khawatirnya pelatihan menjadi tidak mendalam. Ya, padahal pelatihan kita adalah pembelajaran mendalam. Ya. Selanjutnya slide berikutnya Mas Janu. Ya, Bapak dan Ibu, ketika Bapak Ibu mengajar gitu ya, pastikan Bapak Ibu menguasai substansi materinya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ngajari peserta itu terkait dengan bagaimana membuat RPP gitu ya, silahkan Bapak Ibu belajar dulu atau Bapak Ibu mempersiapkan dulu gitu ya. Ya harus latihan dulu. Nah, ketika kita ngajari orang lain ya kita harus bisa membuat dulu gitu ya, membuat contoh-contoh real. Nah, pengalaman Bapak Ibu ada beberapa teman yang ngajar ditantang, ya. Bapak Ibu ngajar pembelajaran mendalam. Coba, sudah pernah membuat belum? Ya, sudah pernah melaksanakan belum? Nah, ini ya Bapak Ibu ya, kita harus sudah siap dulu. Atau kadangkala memang peserta kita membutuhkan contoh-contoh real yang lain, jenjang SD, SMP, SMA. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan. Itu sangat bagus gitu ya, sangat baik, memberikan inspirasi peserta kita. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, pastikan pengajar tidak miskonsepsi terkait pembelajaran mendalam. Rencananya nanti insya Allah akan ada kegiatan webinar terkait dengan miskonsepsi pembelajaran mendalam. Karena ketika Bapak Ibu mengajarkan sesuatu yang salah gitu ya, itu artinya multi level dosa Bapak Ibu. Bapak Ibu ngajari konsep yang salah, kemudian peserta Bapak Ibu ngajari ke temannya konsep yang salah terus gitu ya, apalagi implementasinya. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu ini juga aktivitas yang inti, LK-LK yang inti itu malah tidak disampaikan, di-skip ya. Di-skip itu karena mungkin karena alasannya waktunya tidak cukup. Yang kedua, apakah mungkin ini karena tidak menguasai, jadi di-skip ajalah ya gitu ya. Nah, padahal itu digunakan peserta untuk melaksanakan OJT. Nah, ketika OJT nggak ngerti, nggak sesuai dengan in1, nah akibatnya juga tidak akan sesuai dengan tujuan pelatihan kita. Lalu Bapak Ibu ketika dulu panjenengan Bapak Ibu mengikuti TOT fasilitator,
kan melakukan simulasi ya peer teaching. Nah, mohon simulasi peer teaching ini jangan dibawa ketika pelatihan. Nanti ketika Bapak Ibu ngajar kayak peer teaching gitu ya. Ini tolong untuk tidak dilakukan ya. Kemudian pelatihan ketika pelatihan PM baik itu guru, KS, PS ini tidak sama dengan TOT. Jadi peserta jangan diminta untuk bedah modul ya Bapak Ibu ya, seperti yang Bapak Ibu lakukan ketika ikut TOT. Baik, selanjutnya Mas Janu ya. Berikutnya pengajar perlu memperhatikan etika komunikasi ya Bapak Ibu ya. Contoh misalkan ini saya juga dapat ilmu ini dari penulis modul POD ya, Bu Eli. Misalkan saja Bapak Ibu menunjuk peserta, usahakan tidak menggunakan satu telunjuk jari ya Bapak Ibu, katanya tidak sopan gitu ya. Ya bisa dengan open hand, telapak tangan terbuka. Ini sederhana tapi ternyata ini terkait dengan etika komunikasi ya. Kemudian ini pernah saya bertanya kepada para peserta TOT maupun pelatihan, kalau Bapak Ibu ditunjuk langsung gimana perasaannya? Enggak seneng gitu ya, ada yang takut, ada yang nggak siap gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan dengan will of name aplikasi atau sesuai kesepakatan atau ditawarkan siapa yang sukarela. Tapi ketika kadang-kadang ditawarkan tidak ada yang menjawab ya monggo Bapak Ibu bisa menggunakan teknik yang lain. Mungkin itu tambahan dari saya terkait dengan lesson learn ketika TOT dan pelatihan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Siska Dewi. Baik, terima kasih Ibu Leni atas paparan dan penjelasan untuk modul 1 dan 2. Sesi selanjutnya mengenai penyelarasan aktivitas tugas lembar kerja pada pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru akan disampaikan oleh Ibu Triska Fauziah Resmiati dan Ibu Ilmiati Ikhtiarisu Samsa dari tim pengembang modul pembelajaran mendalam. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Mia, dan saya akan menginformasikan terkait penyesuaian modul guru untuk modul 3 dan juga modul 7. Nanti untuk modul 4, 5, dan 6 akan disampaikan oleh Ibu Triska. Baik, Bapak Ibu, untuk modul 3 dan modul 7, Mas Janu ini boleh di next slide, oke. Sebelum sliding, ya oke. Untuk modul 3 terkait dengan aktivitas, kemudian KP dan juga jumlah JP tidak berubah Bapak Ibu, hanya terkait dengan refleksi awal dan refleksi akhir. Kalau sebelumnya pada refleksi awal ada 2 pertanyaan gitu ya, terkait dengan apa yang dipahami setelah membaca modul prinsip dan pengalaman belajar di modul 3 dan juga tantangan yang dihadapi. Nanti akan ada sedikit perubahan terkait dengan refleksi awal. Di refleksi awal, Bapak Ibu hanya akan memiliki waktu 7 menit dan akan hanya ada 1 pertanyaan refleksi saja. Itu untuk di refleksi awal, dan ini nanti akan diawali sebelum KP1 begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan refleksi akhir. Kalau sebelumnya ada 1 pertanyaan dan juga 1 arahan untuk mengkonfirmasi terkait dengan apa yang belum dipahami oleh peserta terkait modul 3, maka di yang sudah kami sesuaikan, di refleksi akhir nanti akan diminta 2 post-it. Bapak Ibu akan mengajak para peserta untuk mengisi 2 post-it, yang mana post-it ini berwarna jingga dan juga warna hijau. Di warna jingga, Bapak Ibu akan meminta peserta untuk menyampaikan kira-kira setelah mendapatkan informasi atau setelah melakukan eksplorasi di modul 3, kesulitan apa yang akan dimiliki gitu ya oleh peserta dalam mengimplementasikan prinsip dan pengalaman belajar. Kemudian pada post-it berwarna hijau, nanti peserta akan diminta untuk mengisi kira-kira hal baru apa saja yang didapatkan dari modul 3, dan ini akan dilakukan di KP2. Kemudian pada refleksi akhir, Bapak Ibu hanya memiliki waktu 10 menit untuk melakukannya. Jika nantinya Bapak Ibu melihat, oh ternyata 10 menit ini masih ada waktu ya gitu sisanya untuk refleksi akhir, maka nanti Bapak Ibu boleh juga memilih 1 atau 2 peserta untuk melakukan sharing session gitu ya, hasil dari refleksinya atau sesi berbagi dengan peserta. Mas Janu boleh next slide?
Tes. Mas Janu buat oke. Nah, untuk pertanyaan refleksi awal, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri Bapak Ibu, hanya ada satu pertanyaan saja, di mana karena ekspektasinya adalah peserta sudah melakukan membaca modul bahan bacaan gitu di LMS. Jadi di sini peserta akan diminta untuk melakukan curah pendapat, dan ini hanya dilakukan selama 7 menit saja. Dan ini adalah pertanyaan refleksi awalnya. Berikan contoh praktik prinsip pembelajaran yang telah dilakukan oleh peserta, dan nanti ini akan didiskusikan bersama. Kemudian di sebelah kanan Bapak Ibu ini adalah pertanyaan refleksi awal yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya, akan ada 2 post-it warna jingga dan warna hijau, dan dilakukan hanya dalam waktu 10 menit. Di warna jingga, peserta akan diminta untuk memberitahukan kira-kira kesulitan apa yang mungkin dialami untuk mengimplementasikan prinsip dan pengalaman. Begitu juga dengan warna hijau, diminta untuk menuliskan informasi terbaru apa yang didapatkan setelah melakukan eksplorasi dengan modul 3. Oke, boleh next slide. Nah, ini di modul 7. Modul 7 pun juga sama Bapak Ibu, tidak ada perubahan pada jumlah KP, LK maupun dengan aktivitas begitu ya, maupun juga dengan JP-nya, tapi yang berubah hanya terkait dengan pertanyaan refleksi awal dan juga pertanyaan refleksi akhir. Kalau sebelumnya Bapak Ibu ada 5 pertanyaan refleksi awal begitu ya di modul 7 terkait dengan cara melakukan kolaborasi, sharing pengalaman melakukan kolaborasi, manfaat dari inquiry kolaboratif, siapa yang bisa melakukan inquiry kolaboratif, dan manfaat dari inquiry kolaboratif dalam pembelajaran mendalam itu apa. Nanti hanya akan ada 1 pertanyaan Bapak Ibu, tapi masih dengan cara yang sama begitu ya, dilakukan dengan secara klasikal, dan itu hanya curah pendapat saja selama 7 menit. Karena kami melihat bahwa di modul 7 dengan 5 JP, kiranya hasil observasi kami banyak peserta yang menghabiskan banyak waktu di KP2 seperti itu. Kemudian juga dengan refleksi akhir yang tadinya ada 3 pertanyaan Bapak Ibu terkait pembelajaran berharga yang didapat, tantangan terbesar, ataupun terkait dengan tindakan konkret yang akan diambil oleh peserta untuk meningkatkan praktik inquiry kolaboratif, nantinya hanya akan ada 1 pertanyaan saja. Mari kita lihat pertanyaannya. Untuk refleksi awal dan akhir adalah, boleh di next slide Mas Janu. Nah, untuk refleksi awal, pertanyaannya hanya 1, bagaimana cara peserta nanti melakukan inquiry kolaboratif untuk mewujudkan pembelajaran mendalam. Jadi ini kita langsung saja pada praktiknya, kira-kira strategi apa yang akan digunakan oleh peserta untuk melakukan inquiry kolaboratif. Karena kami melihat ekspektasinya adalah peserta sudah melakukan baca bahan bacaan terlebih dahulu begitu ya di sebelum melakukan in-1 ini. Kemudian di refleksi akhir terkait dengan kira-kira setelah peserta melakukan pelatihan ini, bagaimana tindakan konkret yang akan dilakukan oleh peserta untuk meningkatkan praktik inquiry kolaboratif dalam menjalankan profesi peserta saat ini. Berarti dalam hal ini adalah sebagai seorang guru, dan ini juga masih dilakukan secara klasikal di mana peserta sharing session gitu ya, berbagi kira-kira strategi apa atau tindakan konkret apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan praktik inquiry kolaboratif setelah dilakukannya intervensi dari Bapak Ibu. Seperti itu, mungkin itu saja terkait perubahan modul 3 dan modul 7. Saya kembalikan kepada Ibu Siska. Kepada Ibu Triska. Ya, baik, terima kasih Ibu Mia. Selamat sore Ibu dan Bapak. Saya akan melanjutkan dengan perbaikan pada modul 4. Mas Janu boleh minta tolong dipindah ke modul 4. Ya. Baik Ibu dan Bapak, sebelumnya pada modul 4 itu jumlah aktivitasnya ada 4. Kemudian setelah disesuaikan, jumlah aktivitasnya ini menjadi 2 aktivitas saja, di mana aktivitas 2 itu tidak dilakukan begitu ya, dan juga pada aktivitas 3 kegiatan yang dilakukan itu hanya berupa tanya jawab saja. Jadi peserta tidak diminta untuk mengupload dan
tidak juga perlu menggunakan kertas kerja. Jadi hanya dilakukan, dengan tanya jawab saja, seperti itu. Kemudian, pada modul 4 sebelumnya, di refleksi akhir itu peserta mengisi post-it untuk menjawab 5 pertanyaan reflektif. Perubahannya adalah penyesuaiannya di sini, hanya melakukan curah pendapat untuk 1 pertanyaan reflektif akhir saja. Hal ini dilakukan karena pada modul 4 ini jumlah JP-nya hanya 4 JP, dengan 4 aktivitas itu dirasa terlalu padat. Oleh karena itu, kita sesuaikan apa yang perlu di-upload dari modul 4 ini. Yang perlu diingat adalah Ibu dan Bapak, pada modul 3, peserta guru itu sudah memilih 1 TP dan mendesain pengalaman belajar dengan prinsip, pembelajaran mendalam, seperti itu. Kemudian untuk TP yang sama digunakan pada modul 3, harapannya pada aktivitas 4 semula di modul 4 sekarang menjadi aktivitas 2, seperti itu, guru akan menyusun perencanaan asesmen dengan bunyi tujuan pembelajaran yang sama pada modul 3 dan menyesuaikan atau menyelaraskan asesmen untuk pengalaman belajar tersebut. Sehingga nanti, ini akan dilanjut juga ke modul selanjutnya. Hal ini, sepertinya kemarin banyak yang terlewat sehingga patah begitu, antara tujuan pembelajaran pada modul 3 dan modul 4 itu, ada beberapa peserta yang memang mengambil, tujuan pembelajaran bahkan mata pelajaran yang berbeda. Padahal harapannya di dalam pelatihan guru ini menjadi satu rangkaian yang sama sampai dia mempraktikkan di modul 6, seperti itu. Jadi saya ulangi kembali, TP yang dipilih pada modul 4 di aktivitas 2 ini adalah tujuan pembelajaran, pada mata pelajaran dan tujuan pembelajaran yang sama untuk modul 3, seperti itu. Selanjutnya Mas Janu. Nah, ini untuk, modul 5, penyesuaian yang dilakukan adalah semula jumlah KP di dalam modul, 5 ini ada 3 KP. Nah, untuk saat ini kita sesuaikan jumlah KP-nya menjadi 2. Kalau yang semula, kegiatan refleksi itu dijadikan KP khusus begitu tersendiri dengan jumlah soal refleksi ada 5 pertanyaan. Sedangkan, pada, saat ini kita sesuaikan bahwa refleksi awal hanya 1 pertanyaan saja dengan pertanyaan, bagaimana Bapak Ibu biasanya merencanakan pembelajaran, di kelas, seperti itu. Sehingga nanti ada penyesuaian di KP1 yang akan dilakukan oleh guru adalah mengidentifikasi komponen apa saja yang ada perencanaan pembelajaran pada tautan, yang sudah disematkan di dalam bahan tayang, seperti itu. Kemudian kira-kira perbedaan apa yang signifikan ditemukan pada, draft perencanaan pembelajaran, baik itu RPP ataupun modul ajar, dari yang biasa dilakukan dengan yang ada pada contoh, seperti itu. Nah, di sini kami tegaskan bahwa untuk analisis perencanaan pembelajaran ini tidak ada LK khusus. Begitu. Jadi, peserta tidak perlu mengisi LK dan tidak perlu menguploadnya. Jadi ini hanya menjadi kegiatan luring saja, di mana mereka akan, membaca secara saksama, contoh RPP atau modul ajar yang ada, kemudian mereka, menganalisis kira-kira hal-hal baru apa yang dikuatkan dalam, dokumen perencanaan pembelajaran tersebut, seperti itu. Dan, kemudian, eee aktivitas selanjutnya adalah di KP, selanjutnya gitu ya, di KP 2-nya itu adalah merancang, dokumen perencanaan pembelajaran. Nah, yang disematkan di dalam atau yang dibuat, disusun di dalam dokumen perencanaan pembelajaran ini adalah menggabungkan tujuan pembelajaran yang digunakan pada modul 3 dan modul 4 untuk perencanaan asesmen. Di modul 5 ini sudah dirangkaikan secara utuh menjadi satu dokumen yang utuh, seperti itu. Dengan mempertimbangkan 4 tahapan yang dilakukan oleh guru dalam menyusun dokumen perencanaan pembelajaran. Melalui tahapan identifikasi, kemudian juga melalui tahapan desain dari kerangka pembelajaran mendalamnya, dan bagaimana mengintegrasikan pengalaman belajar dan prinsip yang pada, modul 3 itu sudah disusun dan dilengkapi dengan asesmen yang juga sudah disusun pada, modul 4, seperti itu.
Dan kemudian pada akhir KP2 hanya ada 1 pertanyaan reflektif akhir saja. Oke, contoh perubahannya silakan Mas Janu. Next. Nah ini, jadi saat ini untuk yang KP1 begitu ya, yang pertama adalah menjawab pertanyaan refleksi, dan yang kedua adalah menganalisis perencanaan dengan mengidentifikasi komponen apa saja yang ada pada perencanaan tersebut untuk mendukung proses pembelajaran mendalam. Sedangkan di refleksi awalnya yang semula ada 5 pertanyaan reflektif, ini kita fokuskan untuk menjadi curah pendapat saja secara singkat, bagaimana ini untuk mengidentifikasi hal yang biasa dilakukan oleh peserta guru dalam membuat perencanaan pembelajaran. Kemudian next. Ya, ini adalah aktivitas kelompoknya seperti itu. Ini sudah disampaikan tadi bahwa di dalam KP1 itu ada mengidentifikasi komponen-komponen yang mungkin ditemukan pada perencanaan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam ini dan apa perbedaannya seperti itu. Jadi cukup diceritakan saja nanti hasilnya, kemudian dilanjut ke KP selanjutnya untuk menyusun perencanaan pembelajaran dengan menggabungkan hal yang sudah dibuat pada modul 3 dan modul 4 dan diakhiri dengan baru nanti di KP2 ini ada LK untuk peer review seperti itu ya. Jadi LK yang dimunculkan di dalam modul 5 itu digunakan untuk menganalisis atau peer review terhadap dokumen perencanaan yang sudah dibuat, begitu. Pada KP2 bukan pada KP1 gitu ya Ibu dan Bapak, karena kemarin dilihat ternyata ada banyak yang memang si LK tersebut digunakan untuk KP2 gitu, padahal harusnya untuk KP hasil LK tersebut digunakan untuk menganalisis hasil RPP yang sudah dibuat seperti itu. Baru nanti di akhir ada kegiatan refleksi akhir yang semula ada 5 pertanyaan refleksi akhir cukup menjadi 1. Itu bagaimana Bapak Ibu menyelaraskan tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran dan asesmen pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran mendalam. Jadi di sini yang paling penting adalah bagaimana kita bisa meyakinkan peserta bahwa hal yang harus diperhatikan di dalam perencanaan pembelajaran adalah menyelaraskan antara tujuan, langkah, dan asesmen. Di mana di dalam langkah tersebut ada prinsip, ada kerangka, dan juga ada pengalaman belajar yang sudah didesain sebelumnya. Itu untuk modul 5, kemudian untuk modul 6. Oke, modul 6 ini tidak terlalu banyak perubahan, jumlah KP juga tidak berubah, hanya 2 KP, hanya perubahannya di sini adalah, semula ada refleksi awal sebanyak 5 pertanyaan, untuk saat ini kita mengerucutkan 1 pertanyaan refleksi di bagian awal, yaitu bagaimana pengalaman peserta dalam mempraktikkan perencanaan yang sudah dibuat, seperti itu. Kemudian untuk perbaikannya, next. Ya seperti ini, gitu ya. Jadi hanya 1 saja. Jadi untuk yang modul 6 ini tidak banyak perubahan karena memang hanya mempraktikkan perencanaan yang sudah dibuat begitu ya, dan kemudian nanti kita memilih guru model, kemudian guru model tersebut mempraktikkan dan peserta lain melakukan pengamatan dengan mengisi LK lembar observasi atau lembar amatan. Itu saja mungkin perubahan untuk modul guru. Mudah-mudahan dengan adanya penyesuaian ini bisa memudahkan dan menyederhanakan juga mengurangi miskonsepsi dalam pelaksanaan pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Siska. Terima kasih Ibu Triska Fauzia dan Ibu Ilmiati atas paparan yang telah disampaikan. Bapak Ibu peserta, apabila ada pertanyaan mengenai paparan yang telah disampaikan, nanti di akhir sesi akan dibuka ruang untuk diskusi. Namun demikian, kami persilahkan juga nih Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan melalui chat room Zoom meeting maupun kolom komentar di live YouTube. Berikutnya akan kita simak bersama, ini Bapak Ibu, mengenai penyelarasan aktivitas tugas lembar kerja pada pelatihan pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ratna Juwita. Kepada Ibu kami persilahkan. Oke, baik Mbak Siska.
cek dulu apakah suaraku Ya. sudah terdengar. Ya, suaranya sudah terdengar, Ibu. Jelas ya. Jelas. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu, izin. Nah, sebelum saya masuk ke per modul-modulnya gitu ya, apa yang akan menjadi perubahan dan revisi pada tahap ini, izinkan saya untuk memberikan ucapan terima kasih dan selamat kepada Bapak dan Ibu pengajar yang sudah menjalankan tugasnya sebagai pengajar PM untuk kepala sekolah gitu ya. Luar biasa, mungkin kami para penulis, para narasumber pusat tidak merasakan betapa sulitnya Bapak dan Ibu memberikan pembekalan kepada teman-teman sendiri di lapangan dengan suasana yang di sekolah yang mungkin luar biasa tidak kita bayangkan sebelumnya begitu ya. Jadi untuk itu apapun hasilnya kami dari tim penulis mengapresiasi apapun yang sudah Bapak dan Ibu upayakan begitu. Nah, izinkan kami masukan-masukan yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Insya Allah sudah kami akomodir Bapak dan Ibu, dan izinkan ada 5 hal yang sudah kami highlight. Semoga 5 hal ini bisa membawa angin segar, kabar gembira untuk Bapak dan Ibu semuanya yang nanti membawakan di batch berikutnya, begitu ya. Untuk yang pertama adalah di refleksi awal Bapak dan Ibu. Nah, di semua modul di KP-KP kami, itu nanti di refleksi awal akan ada penyesuaian tentang tekniknya. Yang sebelumnya mungkin ada yang pakai sticky note, harus maju, dan bla 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 panjang waktunya, sekarang tidak dilakukan demikian ya Bapak dan Ibu untuk efisiensi waktu. Sehingga kami sudah mengatur dan mengubah tekniknya untuk refleksi awal. Alokasi waktu juga tidak terlalu lama. Kemudian kalau memang refleksinya berupa jumlah pertanyaan, kami pun juga sudah mengurangi jumlah pertanyaan yang seharusnya disampaikan. Itu poin pertama. Jadi diskon di bagian refleksi awal. Dah, itu info pertama untuk kabar gembira sore hari ini. Info kedua, ya, kabar gembira berikutnya adalah tentang aktivitas pembelajaran. Di PMKS Bapak dan Ibu, nanti kami pun akan mengurangi jumlah aktivitasnya. Kalau di KP-KP kemarin masih ada satu KP itu ada 3 aktivitas, videonya ada banyak, kasusnya ada banyak. Sekarang Bapak dan Ibu kami sudah pilih yang kiranya gitu ya bisa mewakili. Jadi kasusnya ya 1 aja gitu. Kalaupun misalnya video masih ada 2, itu memang sengaja Bapak dan Ibu karena memang video itu untuk dibandingkan, begitu ya. Kemudian itu untuk aktivitas yang ketiga adalah LK. Untuk LK Bapak dan Ibu yang dikurangi hanya di modul umum saja ya. Untuk modul inti memang tidak dikurangi jumlahnya, tapi nanti akan diperjelas untuk petunjuknya dan disesuaikan alokasi waktunya. Mengapa kami tidak mengurangi yang di modul inti LK-nya Bapak dan Ibu? Karena jika ada LK yang dikurangi, itu nanti akan ada missing link gitu ya, nggak ngalir untuk aktivitas berikutnya, demikian. Jadi insya Allah dengan kami menyesuaikan refleksi awal dan akhir aktivitas pembelajaran, LK yang tadinya dirasa banyak itu insya Allah akan tersesuaikan. Nah kemudian LMS juga sudah disesuaikan Bapak dan Ibu, untuk batch berikutnya, kemudian PPT juga sudah. Jadi jangan khawatir, kami tim penulis sudah menyesuaikan PPT yang nantinya akan Bapak dan Ibu bawakan. Nah, semoga 5 hal ini cukup membawa kabar baik gitu ya untuk Bapak dan Ibu yang membawakan PMKS. Ini adalah rincian dari masing-masing modul kami. Mungkin saya secara cepat saja karena tadi secara besar garis besar sudah saya sampaikan begitu ya. Nah, contohnya ini nih Bapak dan Ibu, di KP 1 modul visi misi gitu ya, yang visioning itu kan ini pakai sticky note nih, makan waktu nih. Nah, diganti dengan brainstorming aja. Jadi langsung tanya jawab aja. Nah, di sini tanya jawabnya nanti Bapak dan Ibu disesuaikan aja gitu ya, waktunya jangan terlalu lama. Begitu. Nah, kemudian untuk aktivitas diskusi kelompok juga demikian Bapak dan Ibu, ada perubahan. Yang awalnya dibagi menjadi 5 kelompok, kemudian masing-masing itu ada diskusi terkait isu. Wah, itu panjang banget gitu ya. Nah, sudah ada penyesuaiannya juga Bapak dan Ibu. Di LMS juga sudah disesuaikan untuk instruksinya, untuk kegiatan ini nanti juga sudah sesuaikan. Nah, kemudian di modul 4 sama
bentuknya ya. Yang tadi pakai sticky note gitu ya, ditempel-tempel, itu sudah tidak lagi, di checklist sudah tidak lagi. Sudah kita langsung saja pertanyaan bagaimana kondisi di sekolah Bapak dan Ibu, apakah sudah menerapkan pembelajaran yang interaktif, yang inovatif, atau belum, gitu aja. Mungkin sampling begitu, terus di PPT-nya juga sudah kami kasih keterangan waktu ya Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan ini hanya berapa menit, gitu juga sudah ada. Oke. Berikutnya tentang aktivitas pembelajaran. Nah, ini nih contoh, mana sih aktivitas yang dipotong gitu ya, mana sih aktivitas yang dikurangi gitu. Nah, di sini Bapak dan Ibu, di aktivitas pembelajaran ini sebelumnya ini ada beberapa aktivitas gitu ya. Nah, kemudian aktivitas ini diganti dengan, awalnya ada 3 aktivitas ya, diganti dengan perintah mengidentifikasi prinsip pengalaman KAR. Ini yang sebelumnya ada apa namanya, melihat video gitu ya Bapak dan Ibu ya, kemudian ada telah RPP. Nah, ini nanti sudah disederhanakan juga. Nah, kemudian di poin ini Bapak dan Ibu, ketika di tampilan LMS sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu melihat ini ada di awal pembelajaran ya. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu akan kami pindah ke akhir, karena di praktik pedagogis itu ikatannya gitu ya, untuk mengikat rencana aksi bahwa sebenarnya praktik pedagogik menurut PM itu kayak apa sih gitu. Nah, jadi bahwa kiri dan kanan itu harus terjadi fusion. Kalau belum itu ya berarti belum praktik pedagogiknya PM gitu Bapak dan Ibu. Jadi untuk praktik pedagogik di awal itu tadi cuma refleksi seberapa jauh pembelajaran itu sudah dilakukan secara efektif, secara inovatif gitu. Di tengah-tengah kita ada telaah video dan RPP. Nah, di akhir itu akan dikunci dengan ini ya. Ada gambar fusion yang akan memberikan apa namanya istilahnya ya, call to action gitu ya, CTA-nya gitu. Nah, oh berarti praktik pedagogis yang biasanya saya lakukan, PBL, PJBL itu belum cukup dong. Jadi kalau kiri aja ini belum cukup dong, harus ditambah dengan yang kanan. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian bergeser nih di KP2 ya, tentang kemitraan pembelajaran. Nah, waktu itu kececer nih Bapak dan Ibu yang peran KS-nya gitu ya. Nah, di sini sudah ditambahin peran kepala sekolah. Jadi kemarin itu kan cuma 4 ya Bapak dan Ibu, tapi kalau sekarang di LMS sudah ditambahkan peran KS. Yang penting malah ketinggalan kemarin tuh Bapak dan Ibu. Nah, kemudian tentang aktivitas di KP2 gitu ya, yang awalnya Bapak dan Ibu untuk peran kepala sekolah, peran guru, peran siswa, itu semuanya kan di QR code, habis itu kemudian kita bergeser melihat kelompok masing-masing. Nah, itu kan makan waktu banget ya Bapak dan Ibu. Nah, akhirnya untuk aktivitas itu kami ganti Bapak dan Ibu ya. Perintahnya juga sudah jelas di sini ya. Jadi di setiap kelompok itu nanti mempelajari langsung kelima peran tersebut gitu ya. Di satu kelompok. Jadi nanti saling berbaginya enggak memakan waktu. Nah, nanti ada 2 kelompok sampling yang menyajikan hasil diskusinya. Demikian Bapak Ibu. Jadi tidak ada muter-muternya. Tujuannya tetap nyampe, menguasai 5 peran baru di PM. Gitu ya. Nah, tapi yang satu menggunakan teknik window shopping, tapi yang satu enggak cukup waktunya, jadi cukup di kelompok masing-masing. Nah, kemudian Bapak dan Ibu berikutnya, ini di lingkungan belajar ya, di lingkungan belajar itu kan ada awalnya ada aktivitas 1, 2, 3 ya Bapak dan Ibu. Nah, ini di korting nih Bapak Ibu, yang 2, 3-nya dihapus aja, tinggal 1 aktivitas yang pertama, itu melihat 2 video. Nah, memang sengaja ini masih 2, karena apa? Satu tuh contoh yang kurang baik gitu ya, yang satu contoh baik gitu Bapak dan Ibu. Yang satu kan Bapaknya itu pun monoton aja gitu ya. Nah, itu memang sengaja 2 video itu untuk perbandingan, bahwa yang satu itu lingkungan belajarnya belum bagus, yang satunya sudah bagus. Begitu. Nah, kemudian ini masuk ke KP5 nih Bapak dan Ibu ya. Nah, KP5, 6 itu padat memang, tapi ini kami berusaha untuk memeras esensinya saja, begitu ya. Nah, di refleksi awal misalnya. Nah, ini awalnya Bapak dan Ibu ada perintah
untuk mengunggah masukan tadi di Google Drive gitu ya. Ada drive bersama, kemudian brainstorming di sana. Ini asik kalau dilakukan Bapak Ibu, tapi jatuhnya entar ngabisin waktu karena ini baru refleksi awal. Kenapa refleksi awal yang di sini harus dilakukan dan tidak diganti saja dengan pertanyaan Bapak Ibu? Karena refleksi awal di KP5 itu ngunci atau mengaitkan dari KP1 sampai 4. KP1 sampai 4 kan tadi mengidentifikasi kesenjangan semuanya ya. LK-nya itu kan tentang apa yang sudah, apa yang belum, begitu. Nah, akhirnya ke sini, ke muara ini. Jadi landingnya itu akan smooth kalau refleksi awal ini dilakukan dengan mengaitkan gitu. Jadi praktek pedagogis tadi apa yang kurang? Taruh sini, begitu Bapak Ibu. Nah, yang diubah ini adalah tekniknya. Yang awalnya itu dengan menggunakan drive bersama, bekerja di sana, brainstorming gitu, diganti dengan ini perintahnya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, ide program prioritas apa yang perlu Bapak Ibu segera lakukan? Berdasarkan LKL yang tadi sudah dikerjakan, begitu. Nah, kemudian di LK5 ya Bapak dan Ibu, di KP5 ini juga mengganti, jadi LK5 biar Bapak dan Ibu pengajar itu tidak ribet untuk memberikan nilai gitu ya. LK5 itu karena identifikasi jadi dibuat complete incomplete Bapak Ibu. Jadi tidak grading gitu ya. Ya grading tapi gradingnya complete incomplete, bukan nggak harus yang diperiksa menggunakan skala atau rubrik tertentu begitu. Jadi ini akan lebih memudahkan Bapak dan Ibu pengajar, gitu ya. Kemudian mari berdiskusi, ini juga sudah diganti dan diperjelas instruksinya, begitu Bapak dan Ibu, dengan melakukan analisis, salah satu analisis dari SWOT, SOAR, dan PKBA atau PKBA, gitu ya. Nah, oke, ini kemudian di modul 5 itu ada pengurangan aktivitas pembelajaran. Kalau modul 5 ini tidak banyak perubahan ya Bapak dan Ibu ya. Nah, hanya di sini aja ini aktivitas pelatihannya ditambahi aktivitas 1 karena kemarin belum ada angka 1, kemudian unduh kasusnya ini di delete gitu karena overlapping dengan perintah di bawahnya, karena di bawahnya sudah ada kata unduh, jadi ini akan dihapus. Kemudian penamaan LK08 juga sudah diperbaiki. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi terima kasih sekali. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan untuk Bapak dan Ibu semuanya untuk penyesuaian-penyesuaian yang ada di kepala sekolah. Untuk waktu berikutnya kami serahkan kembali kepada Mbak Siska. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Ratna atas penyampaiannya. Banyak informasi nih ya Bapak Ibu yang dapat menjadi pencerahan Bapak Ibu sekalian saat melakukan pelatihan di lapangan. Dimulai tadi ada diskon waktu, diskon tugas ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada penyesuaian pada LK, paparan, dan LMS. Iya, Semoga semoga nanti ini. Semoga nanti saat Bapak Ibu tim pengajar melakukan pelatihan tidak ada lagi miskonsepsi mengenai pembelajaran mendalam ini. Kami ingatkan lagi nih Bapak Ibu peserta, pertanyaan juga bisa langsung disampaikan melalui chat room ya. Nanti di akhir sesi kita akan live untuk diskusi juga. Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti di akhir sesi ada waktunya untuk raise hand untuk bertanya secara langsung. Selanjutnya mari kita dengarkan paparan selanjutnya mengenai penyelarasan aktivitas tugas lembar kerja pada pelatihan pembelajaran mendalam bagi pengawas sekolah yang akan disampaikan oleh Dr. Leni Noviani. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Mbak Siska. Kembali lagi dengan saya ya Bapak Ibu. Baik, silakan Mas Janu di slide ke-36 atau 37 ya. Ya, baik Bapak dan Ibu, pelatihan untuk PS juga mengalami perubahan ya Bapak Ibu, tetapi secara substansi kami tidak ada perubahan secara substansi, tetapi yang kita lakukan adalah merubah beberapa teknik ya, yang awalnya mungkin dengan berbagai aktivitas yang membutuhkan waktu yang cukup banyak, lalu kita sederhanakan dengan hanya tanya jawab. Baik, kita mulai ke modul 3, yaitu penyamaan visi misi tujuan dengan pembelajaran mendalam. Di pengantar modul ada pertanyaan Bapak Ibu.
Sebelumnya ada 2 pertanyaan, kemudian ini kan tidak karena baru pengantar sudah bertanya gitu ya Bapak Ibu ya, ini sepertinya tumpang tindih juga dengan refleksi awal. Sehingga perubahannya pertanyaan di pengantar ini dihapus ya, jadi kita ke refleksi awal. Di refleksi awal pertanyaannya sebenarnya substansinya sama, ada 3, tetapi redaksinya ini kita sederhanakan ya. Pertanyaannya sama, substansinya sama, cuma redaksinya. Jadi, khawatirnya ketika kita menggunakan kalimat yang panjang, terjadi mispersepsi. Ya, selanjutnya di, KP1 Bapak Ibu, untuk aktivitas pelatihan tidak ada perubahan untuk modul 3, tetapi di, refleksi akhir nah, tidak semua modul itu refleksi akhir dihapus ya Bapak Ibu ya. Jadi di modul 3 dan modul, 5 refleksi akhir, tetap ada. Ya, perubahannya di refleksi akhir KP1, ini ada, ya sama juga ya Bapak Ibu ya, perubahan di, redaksi, ya. Perubahannya hanya di redaksi, intinya sama. Selanjutnya, oke, kemudian yang KP2 ini juga refleksi awalnya, perubahannya hanya ada di redaksi juga. Jadi untuk memudahkan, pemahaman Bapak Ibu, pertanyaannya itu sebenarnya apa sih, tujuannya apa sih, gitu ya. Jadi lebih sederhana. Ya, silahkan berikutnya Mas Janu. Nah, untuk KP2 di aktivitas pelatihan, ini ada perubahan ya Bapak Ibu ya, jadi ada unduh LK itu kan ada 2 ya Bapak Ibu ya sebelumnya ya. Nah sekarang yang, perubahannya adalah, Bapak Ibu hanya mengunduh 1 LK yaitu LK 3.2 penjelasan visi, misi, dan tujuan. Itu yang mungkin, signifikan ya perubahannya ya dari 2 LK menjadi, 1 LK. Ya selanjutnya, oke, refleksi awal di KP ini modul 4 Bapak Ibu. Nah, ini modul 4 ini, jumlah JP-nya ada 8 ya, jadi cukup padat. Kita juga tidak mengurangi substansi ya dari aktivitas, tetapi, nanti ada beberapa perubahan teknik melaksanakan aktivitas tersebut. Nah, di KP1, di refleksi awal, Bapak Ibu kan diminta untuk, memberikan respon ya, di Mentimeter atau di aplikasi yang lain. Nah, selanjutnya di, perubahan ini nanti dilakukan secara manual Bapak Ibu. Ya, jadi, seperti benar atau salah gitu ya, hanya dengan memberikan kode, kalau benar itu jempolnya ke atas, kalau salah itu jadi silang tangannya. Ya, jadi tidak menggunakan aplikasi, karena waktunya hanya, 5 sampai maksimal itu 10 menit. Kemudian, menjawab pertanyaan singkat ya Bapak Ibu ya, ini tidak untuk diperdebatkan karena ini hanya untuk mengetahui persepsi dari Bapak Ibu, ya, dengan memberikan respon ini benar atau salah menurut persepsi dari, peserta. Ya, jadi hanya ada 5 pertanyaan, yang awalnya itu 10 pertanyaan menjadi 5 pertanyaan dan tidak ada diskusi, secara mendalam. Nanti diskusinya di aktivitas pelatihan. Ya, berikutnya aktivitas, 1, ini tidak ada perubahan secara substansi, tetapi hanya perubahan petunjuk saja. Jadi sebelumnya itu tidak ada perintah unggah tugas di LMS. Nah, ini hanya ditambahkan perintah. Jadi untuk memastikan bahwa ini harus dikerjakan oleh peserta. Berikutnya, refleksi akhir tidak ada. Untuk modul 4, refleksi akhir setiap KP, seperti modul 1 dan 2 tidak ada. Selanjutnya, oke, baik, sekarang kita ke KP2. Untuk KP2 ini juga refleksi awalnya hanya, kita menyederhanakan perintah, ya. Berikutnya aktivitas pelatihan, di aktivitas pelatihan 2 itu kan di KP2 itu ada 2 aktivitas ya Bapak Ibu ya. Jadi menelaah RPP dan observasi video tetap dilakukan. Kemudian aktivitas, pelatihan 2 itu, diskusi kelompok ya terkait dengan bagaimana pelaksanaan dan evaluasi pendampingan, yang dilakukan oleh pengawas sekolah. Yang awalnya itu diunggah di LMS, tapi yang saat ini perubahannya, tidak diunggah di LMS. Kemudian refleksi akhir ini, beberapa pertanyaan ini kita hapus.
kita tidak melakukan refleksi akhir di KP2. Kemudian KP3 sekarang. Di KP3 refleksi awal ini juga panjang ya Bapak Ibu ya. Jadi mengajak Bapak Ibu membayangkan menggunakan analogi gitu ya sebagai seorang reporter. Ini kita hapus, kita ganti dengan pertanyaan-pertanyaan yang